Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sapa dan sembah dalam Kristus Yesus. Bapa, kami bersyukur di hari Minggu ini, di hari kemenangan Tuhan, yang menjadi hari kemenangan kami ini, kami dapat kembali duduk bersama-sama, baik di rumah kami masing-masing maupun juga dalam perjalanan, untuk mendengarkan siaran radio Harapan Baru ini. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa supaya Engkau menerangi hati pikiran kami, sehingga sabda-Mu, segala hikmat, kuasa, dan kekuatannya mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara pendengar Harapan Baru semua, tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah bersukacitalah. Bersukacitalah. Dan landasan Alkitab yang akan menjadi sumber daripada perenungan kita diambil dari surat Filipi 4 ayat 4-5. Surat Filipi 4 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Nah, saudara pendengar semua, hari ini adalah hari Advent yang keempat, ya. Tanpa terasa kita sudah melewati Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan hari ini Advent yang keempat. Dan seperti yang kita ketahui, dalam Advent yang keempat ini, tema besarnya itu adalah joy. Jadi sama dengan pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Joy artinya sukacita, dan hari ini kita pun juga akan membahas tentang bersukacitalah. Nah, saudara pendengar semua, apakah artinya bersukacita itu? Bersukacita itu berasal dari kata sukacita, yang berarti girang hati atau senang hati, saudara pendengar, ya. Misalnya, contohnya, ketika kita pulang kampung, mungkin saudara pendengar adalah seorang perantau, baik karena studi ataupun juga karena pekerjaan. Ketika kita pulang dari negeri rantau ke rumah kita, ke kampung kita, kemudian keluarga kita menyambut kita dengan sukacita. Nah, itulah sebenarnya makna dari bersukacita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun demikian, yang dimaksud oleh Alkitab sebenarnya lebih dari itu. Sebab sukacita yang Tuhan maksudkan dalam bagian firman ini adalah bukan sukacita musiman, bukan sukacita di momen tertentu saja, tapi sukacita setiap hari, saudara dengar semua. Bayangkan, sukacita setiap hari. Jikalau sukacita dalam momen yang spesial itu bisa hadir di hidup kita setiap hari, betapa senangnya, betapa sukacitanya kita, ya. Itu sebabnya sukacita di dalam Tuhan ini memiliki dasar yang berbeda dari sukacita yang kita rasakan dari sumber yang berbeda. Apakah dasarnya? Sukacita yang berasal dari Tuhan ini sesungguhnya tidak bergantung kepada keadaan, tidak bergantung kepada hari libur, tidak bergantung kepada hari raya, tidak bergantung juga kepada hal-hal tertentu, tapi benar-benar sesuatu yang sifatnya tidak berubah, ya. Karena bagaimanapun juga keadaan kita berubah, tidak selalu ada momen yang spesial, tapi sukacitanya harus selalu ada. Berikutnya, sukacita atau kegembiraan yang berasal dari Tuhan ini tidak juga bergantung kepada seseorang. Karena sesungguhnya tidak ada orang, tidak ada manusia yang sempurna. Jikalau kita menggantungkannya kepada manusia, bagaimanapun baiknya orang itu, saya yakin cepat atau lambat akan gagal juga sukacita itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ada kalanya orang terbaik sekalipun memberi respon yang tidak tepat. Sehingga jikalau kita menggantungkan sukacita kita kepada manusia, pasti sukacita kita tidak bisa setiap hari. Berikutnya, sukacita kita juga tidak tergantung kepada sesuatu. Sukacita yang dari Tuhan tidak bergantung kepada sesuatu. Misalnya bergantung kepada uang. Uang itu kan datang dan pergi, ya. Dan nilainya pun lama-kelamaan makin lama makin berkurang. Sehingga beberapa orang mengatakan uang itu sebagai fake money, ya. Karena walaupun jumlahnya sepertinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi nilainya sudah berbeda. Atau kepada suatu barang tertentu, namanya barang buatan tangan manusia, lama-kelamaan bisa rusak juga. Atau sesuatu yang sifatnya barangkali fana atau bendawi, ya, lama-kelamaan itu bisa berpindah tangan kepada orang lain. Tapi satu hal, sukacita yang berasal dari Tuhan itu bergantung kepada Tuhan itu sendiri. Saudara pendengar Harapan Baru, ini yang penting.
Jikalau kita ingin mengalami sukacita setiap hari, maka sukacita kita itu harus bergantung kepada Tuhan sendiri. Mengapa demikian? Karena Tuhan satu-satunya pribadi yang kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Saudara pendengar Harapan Baru, ingatlah, kasih Tuhan kepada kita itu 100% setiap hari. Tidak pernah berkurang. Dalam lembah kehidupan kita, di puncak pencapaian kita, dalam hari baik kita, dalam hari buruk kita, dalam keberuntungan, dalam kesialan, kasih Tuhan tetap 100%. Satu-satunya pribadi yang kasih-Nya tidak pernah tergoyahkan kepada kita, itu Tuhan. Kemudian Tuhan adalah pribadi yang mengaruniakan kita anugerah keselamatan yang kekal dan terjamin, memeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus menjadi milik kesayangannya abadi. Jadi jikalau kita mendasari, menggantungkan sukacita kita kepada Tuhan, maka kita akan menggenapi firman Tuhan ini yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bukan sukacita musiman, bukan sukacita momen tertentu, tapi sukacita setiap hari. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Nah, saudara pendengar, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, itu sebenarnya sangat menguntungkan kita. Ya, seorang pendeta yang bernama Pendeta Rick Warren pernah berkata dalam bukunya, bahwa ketika Tuhan menyuruh kita mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka sesungguhnya hal itu terutama untuk kepentingan kita. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya segalanya, Dia bertahta di sorga yang maha bahagia dan kekal. Para malaikat kudus memuji menyembah Dia. Dia memiliki kemuliaan, kehormatan, kekayaan, kejayaan, segala-galanya. Tuhan kita tidak kekurangan apapun. Sehingga jikalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, sebenarnya itu untuk kepentingan dan kebaikan kita, ya. Dan firman Tuhan pun juga menyatakan dalam berbagai kitab-kitab di Alkitab tentang manfaat besar daripada bersukacita. Beberapa di antaranya adalah seperti ini. Ketika kita bersukacita, sebenarnya kita sedang menghadirkan berkat perlindungan Tuhan. Siapa sih di sini yang tak butuh perlindungan Tuhan? Semasa kita hidup di muka bumi ini, sesungguhnya Tuhanlah sumber perlindungan yang sejati. Jadi jikalau kita ingin menikmati perlindungan itu, kuncinya, salah satunya adalah bersukacitalah. Firman Tuhan berkata dalam Nehemia 8 ayat 11, yang berbunyi demikian, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan ini memang benar, sudah pendengar Harapan Baru semua. Jikalau kita bersukacita, sekiranya kita sakit ya, kita itu lebih cepat sembuhnya. Dan jikalau kita bersukacita, imunitas kita itu meningkat pesat. Secara mental kita kuat, secara fisik kita kuat, bahkan secara rohani pun juga kita kuat. Apa sebabnya? Orang yang bersukacita itu orang yang bersyukur, orang yang mengaminkan dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat kebaikannya dalam hidup mereka. Berikutnya, bersukacita itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah membuat atau membawa kita kepada realitas doa yang dijawab. Banyak orang berdoa, ada orang yang sekadar berdoa, dijawab ya sudah, enggak juga ya sudah. Berdoa, ya hope-so lah, semoga kiranya, tanpa kepastian yang kokoh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, umatnya, Tuhan itu membawa kita, mengajak kita berdoa dengan iman. Sebab Tuhan itu sangat ingin menjawab doa kita. Namun ada caranya, kita mesti berdoa dengan iman. Dan salah satu cara berdoa dengan iman itu adalah dengan cara kita bersukacita. Jadi jikalau kita berdoa, pastikanlah kita berdoa dengan sukacita. Bahkan gumaman dalam hati kita, bahkan segala celoteh kita kepada Tuhan dalam hati kita, Tuhan dengar sebagai doa. Jikalau kita mengatakannya, menyebutnya, mengungkapkannya dengan sukacita karena Tuhan. Jadi saudara pendengar semua, jikalau kita merasa kita tidak punya pokok-pokok doa, kita nggak tahu mesti berdoa apa atau berkata seperti apa di hadapan Tuhan, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersukacitalah. Satu kata menjadi doa yang berkuasa, satu kalimat menjadi doa yang berkuasa. Gumaman hati kita menjadi doa yang berkuasa. Berikutnya, apalagi? Nah, sukacita, bersukacita di dalam Tuhan membuat kita tampil lebih menarik, ya. Penampilan itu penting, saudara pendengar semua. Memang bukan segala-galanya, tapi penting. Di dalam Tuhan itu memberikan kita sebuah keindahan yang pertama-tama sumbernya itu dari batin kita, ya. Jadi sebagai orang-orang percaya, pastikan kita punya ini. Apa itu keindahan batinia? Bagaimana caranya menikmati, mengaksesnya?
dengan cara bersuka cita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Berikutnya, dengan bersuka cita kita menghadirkan berkat kesembuhan. Ini berkat yang penting loh. Hidup di dunia ini berkat kesembuhan itu penting. Itu sebabnya industri farmasi, industri kesehatan, pengobatan itu berkembang pesat. Coba lihat di sekitar kita, di kampung kita, di kota-kota tempat kita berada, apotek makin lama makin banyak, betul? Rumah sakit makin lama makin besar. Saya sebenarnya secara manusia ya, sebagai rakyat Indonesia, saya itu berharap makin lama rumah sakit itu nggak usah tambah besar lah. Orang makin sehat kan gitu ya. Orang makin tahu cara hidup sehat. Padahal ya, makin lama itu kan penemuan kesehatan tuh makin luar biasa. Tapi kenapa penyakit juga makin hebat? Nah, kita nggak usah banyak tanya mengapa sebenarnya. Yang penting adalah maukah kita belajar berkat kesembuhan dari Tuhan, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Dan jikalau kita harus ketemu tenaga medis, pastikan mereka adalah kita pandang sebagai sarana perpanjangan tangan Tuhan, bukan sebagai sumbernya, tapi Tuhan tetap adalah sumbernya. Amin. Nah, berikutnya, saudara pendengar harapan baru semua, ketika kita mengetahui manfaat sukacita yang begitu besar ini, tentu kita akan menyadari rupanya banyak sekali alasan buat bersukacita. Bahkan sepertinya ada alasan bagi kita untuk tetap tinggal dalam duka cita. Ya, apapun yang terjadi, segala tantangan, persoalan hidup kita, sepertinya tidak ada alasan buat kita tinggal tetap dalam duka cita. Bahkan sekalipun kita berduka cita, di dalam duka cita kita ada secercah cahaya sukacita yang makin lama akan menelan, melenyapkan duka cita kita. Namun, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ada dua alasan penting mengapa kita bersuka cita. Perintah Tuhan, ya. Kemudian yang kedua ini, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ingat, Advent itu artinya kita menanti, ya. Minggu-minggu penantian. Apa yang kita nantikan? Dalam sejarah, umat Tuhan menantikan datangnya Mesias, Raja Penyelamat. Dia yang diurapi, seluruh jabatan rohani ada di dalam dia. Dia adalah Raja daripada umat Tuhan sendiri, yang maha kuasa, berkenan menjelma menjadi manusia. Itu dia, Advent, dinantikan, dan Tuhan sudah datang. Yang kita peringati sebagai hari Natal. Natal artinya kelahiran, hari kelahiran. Namun hari ini kita sebagai umat Tuhan yang masih hidup di zaman ini, kita memperingati juga Advent dengan pengertian yang lebih luas lagi, yakni kita hidup dalam penantian kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya. Nah, ini dia sobat muda, sobat sudah pendengar harapan baru semua, ya. Kedatangan Tuhan itu makin hari makin dekat saja sebenarnya. Ketika waktu berlalu, kedatangan Tuhan makin lama makin dekat dengan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, mari kita jangan pandang hidup ini ketika usia bertambah, hari terus berlalu, kayaknya saya udah makin cepat mati ini. Jangan berpikir seperti itu, ya. Berpikirlah kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya berdoa bahwa Tuhan datang di zaman saya itu. Saya itu secara pribadi selalu berdoa, saudara dengar semua, supaya Tuhan datang pada zaman saya. Apa sebabnya? Supaya saya tidak perlu mengecap kematian. Saya ketemu dengan Tuhan muka dengan muka, diubahkan, mengenakan tubuh kebangkitan, ya. Ketika Tuhan datang, keselamatan kita penuh. Kalau hari ini keselamatan yang sudah pasti itu secara rohani kita. Roh kita dilahirkan kembali, sempurna seperti Kristus. Makanya kalau kita meninggal dunia, kita ada di Firdaus, surga yang kekal. Namun ketika Tuhan datang kembali, kita menerima tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa sakit, tidak bisa tua, tidak bisa mati, tidak bisa ketombe, ya. Tubuh yang indah sekali, seperti Kristus, untuk menikmati segala kemuliaan Tuhan. Kemudian kita juga akan melihat Tuhan muka dengan muka. Kita menerima sepenuhnya upah kita. Saya berkata upah bukan berarti keselamatan kita berdasarkan usaha kita, sama sekali tidak. Keselamatan kita hanya melalui iman, faith alone, ya. Namun apapun yang kita kerjakan di dalam Kristus, di dalam iman, Tuhan itu memberi reward. Kita yang berbagian dalam pelayanan, kita yang mengasihi sesama kita yang berbagi kabar baik kepada orang lain, kita yang memperhatikan orang susah dan menolong mereka, Tuhan memperhatikannya. Tandanya adalah apakah hal-hal yang Tuhan reward kepada kita, hal-hal yang tidak pernah kita hitung, hal yang tidak pernah kita ingat-ingat. Kita berbuat baik, kita let go. Tuhan yang mengingatnya, Tuhan yang menghitungnya. Amin.
kemudian kita akan menikmati sukacita abadi bersama Tuhan dan bersama orang-orang kudus di sepanjang zaman. Ya. Siapapun orang percaya dari pertama kali dunia diciptakan sampai hari terakhir di muka bumi ini Tuhan datang kembali, kita akan ketemu dengan mereka. Dan semua orang di situ tidak ada yang terlihat tua. Ya. Apa sebabnya? Karena kita dalam posisi kemuliaan yang berasal dari Tuhan, mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itu, saudara pendengar Harapan Baru saat ini, dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, inilah yang harus kita tetap kerjakan. Tetaplah bersukacita. Jangan biarkan siapapun mencuri sukacita kita. Siapapun tidak boleh mencurinya. Apapun tidak boleh mengambilnya. So, sukacita kita pemberian Tuhan. Dan jikalau kita menjaga hati kita, memfokuskannya kepada Tuhan, sukacita kita akan tinggal tetap. Berikutnya, teruslah berbuat baik kepada semua orang. Ya. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kata firman Tuhan. Ini tidak berarti pamer, ya. Jangan salah paham. Orang pamer itu ingin dipuji manusia, ya. Tapi orang yang konsisten berbuat baik itu bukan manusia yang melihatnya, sebenarnya Tuhan yang melihatnya. Apa tujuan utamanya adalah supaya hati kita diketahui orang lain. Tahukah saudara pendengar Harapan Baru semua, sumber daripada kesalahpahaman, konflik adalah orang tidak tahu hati sesamanya. Dan jikalau kita dalam hidup bersama, berkeluarga, bergereja, berkomunitas, bermasyarakat, tahu hati satu dengan yang lain itu hatinya baik, kita akan terhindar daripada kesalahpahaman, dari gosip, hasutan, fitnah, hal-hal semacam itu. Karena kita tahu, bahkan sekalipun orang katakanlah keselio lidahnya gitu ya, salah ucap, kita bisa mengklarifikasi, kita bisa bertanya kembali sehingga kita mendapat informasi yang valid dan tidak ikut-ikutan arus daripada si jahat. Kemudian jangan biarkan kecemasan bersarang di hati kita. Ya, kecemasan itu berbicara tentang masa depan. Ketika kita melihat ke depan dan kita merasa ragu-ragu, apakah kita terpelihara? Apakah kita bisa? Kita mampu? Kita punya masa depan? Saudara pendengar Harapan Baru, dalam hal ini percayalah kepada Tuhan. Kekhawatiran itu hanya menutup pintu berkat dari Tuhan. Orang yang hidup tanpa kekhawatiran, Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil baginya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi segalanya menjadi sulit bagi orang yang hidup dalam kekhawatiran. Tapi berbahagia orang yang percaya. Berikutnya, hiduplah dengan hati yang bersyukur. Ini dia. Jangan nunggu hal-hal yang besar untuk kita syukuri. Apapun, syukurilah. Kita punya kendaraan, bermotor barangkali, cuci kendaraan kita. Berkendaralah jikalau kita butuh hiburan. Ya. Kita punya mobil, cuci mobil kita. Berkendaralah. Nikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasih. Kita punya rumah, bersihkan rumah kita. Hiduplah dengan keluarga kita dengan sukacita. Dan kita punya taman, kebun barangkali, kebun kecil-kecilan, kebun bunga, kebun cabai, kebun sayur. Nikmati itu. Segala hal yang kecil sudah disyukuri, kita kumpulkan. Sukacitanya bertambah-tambah. Itu pun salah satu cara kita hidup dalam sukacita yang tetap setiap hari. Dan jikalau kita berjalan dalam prinsip-prinsip ini, apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Saya tidak mengatakan damai itu datang dan pergi. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada damai. Ketika kita terima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, ada damai kok di hati kita sebenarnya. Tapi supaya damai itu menjadi pengalaman kita yang nyata, maka prinsip-prinsip kebenaran yang telah saya sharingkan tadi perlu kita hidupi. Dan akhirnya hati pikiran kita terpelihara, ya, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga pikiran kita tenang, hati kita pun juga damai, dan kita betul-betul menikmati arti hidup yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita, sebab Tuhan sudah dekat. Dan isi waktu-waktu kehidupan kita ini dengan hal-hal yang indah, yang membangun, yang produktif, yang mencari berkat. Dan teruslah bersukacita, sehingga tanpa terasa kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin.